Shalom teman-teman, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu Bapa limpahkan dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, sungguh besar Bapa kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang Bapa sediakan bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Renungan kali ini aku ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dan ayat 9 sampai 14. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi teman-teman, kisah Naaman itu sangat luar biasa kalau menurutku ya. Atau kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Bermanfaat juga sekali buat kita semua. Punya makna yang dalam dan ada pesan firman Tuhan buat kita. Naaman itu seorang panglima tentara bangsa Aram. Dia disegani, dia ditakuti, dan dia dihormati. Dalam ayat ini tuh dikatakan bahwa Naaman itu seorang yang terpandang, tapi dia punya masalah fisik, yaitu dia mengidap penyakit kusta, dan terlebih dari itu dia punya masalah hati, masalah kepribadian. Naaman itu seorang yang sombong, tinggi hati, dan orang yang gengsi, karena dia adalah orang yang terpandang. Seorang pelayan yang bekerja di rumahnya, yang adalah wanita muda berasal dari bangsa Israel, yang ditahan bangsa Aram dan bekerja di rumah Naaman, berkata kepada Naaman bahwa ada seorang nabi di Israel yang dapat menyembuhkan Naaman. Kemudian Naaman pergi ke rumah Nabi Elisa. Sampai di rumah Nabi Elisa, Nabi Elisa tidak keluar menemui dia. Tuhan paling tahu bagaimana memperlakukan orang yang sombong. Itu sebabnya oleh gerakan dari Tuhan itu, pimpinan dari Tuhan itu, Nabi Elisa tidak keluar menemui dia. Tetapi Nabi Elisa menyuruh orang suruhan untuk menemui panglima Naaman. Dan pesan dari Nabi Elisa adalah agar Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan, membenamkan dirinya dengan sebanyak 7 kali di sungai yang popularitasnya kalah dibandingkan dengan sungai-sungai lain di Damsyik yang bagus dan indah, teman-teman. Apa respon Naaman terhadap hal ini, teman-teman? Dia marah, panas hatinya, dia kesal karena Nabi Elisa tidak keluar untuk menemuinya, tetapi menyuruh seorang suruhan, dan dia marah juga karena dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman merasa gengsi, teman-teman. Dia tidak mau mengikuti pesan dari Nabi Elisa. Lalu pas waktu perjalanan mereka pulang itu, pegawai-pegawai Naaman itu berkata kepada Naaman agar mengikuti pesan dari Nabi Elisa, karena itu adalah pesan yang mudah untuk dilakukan. Permintaan dari Nabi Elisa itu sangat mudah loh, cuma sekedar menamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Naaman akhirnya menuruti perkataan dari pegawai-pegawai itu, dan ia membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan dan mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Jadi teman-teman, apa sih yang menjadi pesan firman Tuhan buat kali ini tuh? Jangan kita sombong, teman-teman.
Jangan kita gengsi, sebab gengsi itu menghambat mujizat terjadi dalam hidup kita. Gengsi menghalangi karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Apakah teman-teman masih memiliki perasaan gengsi bahkan hal tertentu dalam hidup teman-teman? Teman-teman merasa diri teman-teman rendah kalau melakukan sesuatu? Teman-teman masih punya kesombongan, keangkuhan yang tidak teman-teman sadari? Hari ini teman-teman, pesan firman Tuhan buat hari ini tuh singkirkan semua perasaan gengsi, semua perasaan hormat pada diri kita sendiri, semua kesombongan dan keangkuhan kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan taatlah kepada apa yang dikatakan Tuhan, supaya karya Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari teman-teman buka hati untuk menerima setiap pesan kebenaran firman Tuhan dan lakukan itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan-Mu, taat kepadamu. Dan ampuni kami Bapa jika kami masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan dalam diri kami. Ampuni keangkuhan kami Bapa, ampuni kesombongan kami Bapa. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Beri kami hati yang taat, hati yang lembut Bapa, untuk menuruti setiap perintah-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Biarlah karya tangan-Mu yang indah selalu terjadi dalam hidup kami, karena hanya di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.